Indonesia menjadi superpower. Aku pecat, masuk penjara sekarang. Kedelai, Bapak kan singgung kedelai tadi. Mana kedelai? Kedelai dulu swasembada Pak 93. Mafia lewat, koruptor lewat. Silahkan lewat, monggo. Aku lewat, aku dorong satu-satu. Halo Sobat, kali ini kita akan mengulas secara mendalam sebuah diskusi yang sangat krusial bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Dalam pertemuan tersebut, beliau membedah berbagai isu panas yang selama ini menjadi duri dalam daging bagi sektor pertanian kita. Diskusi ini bukan sekedar bicara teknis, tapi merupakan pernyataan perang terhadap ketidakadilan yang menimpa petani. Salah satu poin yang paling menghentak adalah kritik tajam beliau terhadap kebijakan IMF di masa lalu. Pak Amran menyatakan dengan sangat tegas bahwa intervensi IMF telah memorak-porandakan fondasi pertanian Indonesia. Sobat perlu tahu bahwa kebijakan pasar bebas yang dipaksakan saat itu tanpa adanya perlindungan bagi petani lokal telah membuat industri kedelai dan susu dalam negeri kita terpuruk hingga saat ini. Ini adalah pengingat keras bahwa kedaulatan pangan tidak bisa digadaikan kepada pihak asing. Masalah lain yang tak kalah besar adalah dominasi para pemburu rente atau middleman yang rakus. Bayangkan Sobat, keuntungan yang mereka sedot dari rantai pasok pangan diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni 313 triliun rupiah. Angka ini sangat kontras dengan nasib petani kita yang masih sering terjebak dalam kemiskinan. Yang paling membuat miris adalah praktik mafia beras, di mana mereka tega mencampur beras kualitas rendah dengan harga premium demi keuntungan pribadi. Nah Sobat, bagian inilah yang paling penting untuk kita catat. Ketegasan Pak Amran dalam bertindak. Beliau tidak hanya bicara, tapi sudah membuktikan dengan memecat oknum internal kementeriannya sendiri yang bermain api. Beliau juga bekerja sama erat dengan penegak hukum untuk mengirim ratusan orang yang terlibat mafia pangan ke balik jeri besi. Beliau ingin menunjukkan bahwa dalam urusan perut rakyat, hukum harus menjadi panglima. Sebagai solusi nyata, Pak Amran mengusulkan pembentukan koperasi merah putih di tingkat desa. Strategi ini bertujuan untuk memotong mata rantai pasok yang berliku-liku agar petani bisa langsung menyuplai barang ke konsumen. Jika rantai ini dipangkas, nilai ekonomi akan kembali ke tangan petani dan harga di pasar pun tetap stabil bagi kita semua. Meskipun infrastruktur sudah dibangun masif, beliau jujur mengakui bahwa biaya logistik baru turun sangat tipis saja, sekitar 0,5% saja, sehingga kontrol rantai pasok ini tetap menjadi tantangan besar. Terakhir, integritas beliau ternyata berakar dari pengalaman hidup yang nyata. Beliau pernah gagal dan merasakan sendiri beratnya memikul karung beras. Pengalaman pahit itulah yang memicu motivasi kuatnya untuk membela nasib petani habis-habisan melalui kebijakan yang berbasis data teknokratis. Intinya Sobat, visi beliau sangat jelas. Mafia pangan harus habis dan petani harus menjadi tuan rumah yang jaya di tanahnya sendiri demi kedaulatan pangan. Lanjut lagi ya Sobat, setelah kita melihat gambaran besarnya, sekarang saatnya kita bedah lebih dalam apa saja progres nyata di tahun 2026 ini. Apa yang masih bolong dan ancaman apa sebenarnya yang paling mengerikan di balik layar. Pak Amran memang bergerak cepat, tapi kita harus objektif melihat petanya. Pertama, mari kita cek progresnya. Sobat harus tahu bahwa perang melawan mafia pangan bukan cuma gertakan sambal. Buktinya sudah ada sekitar 212 hingga 239 orang, termasuk oknum direktur dan pihak eksternal yang dijebloskan ke penjara karena urusan oplosan dan manipulasi harga beras. Selain itu, ada rencana besar soal koperasi merah putih di tingkat desa. Ini diproyeksikan jadi penyelamat agar keuntungan 313 triliun rupiah tidak lagi lari ke kantong spekulan, tapi balik ke petani. Untuk urusan susu dan kedelai, sekarang sudah ada aturan tegas yang mewajibkan industri menyerap hasil petani lokal. Tapi jujur saja Sobat, di sisi logistik kita masih megap-megap. Biaya logistik baru turun tipis ke angka 23,5%. Jalannya masih panjang. Namun ada beberapa hal krusial yang luput dari pembahasan atau missing news. Sobat perlu kritis di sini. Kita belum mendengar strategi mendalam soal mitigasi perubahan iklim seperti El Nino atau La Nina yang sering bikin jadwal tanam berantakan.
Pembahasan soal teknologi masa depan seperti AI atau IoT di lahan pertanian juga masih minim. Diskusi masih sangat fokus di urusan ekonomi dan hukum. Belum lagi soal alih fungsi lahan yang makin masif jadi perumahan, serta skema modal buat petani kecil agar mereka tidak jatuh ke pelukan tengkulak sebelum koperasi benar-benar siap. Kalau kita lihat analisis SWOT-nya, kekuatan kita ada pada kepemimpinan yang berani dan berbasis data. Peluang besarnya adalah integrasi program makan bergizi gratis atau MBG yang bisa jadi penyerap utama hasil panen kita. Tapi sobat, ini bagian yang paling penting dan harus kita waspadai. Ancaman paling berbahaya bukanlah kurangnya stok pangan, melainkan sabotase rantai pasok oleh para pemburu rente. Bayangkan, dengan uang 313 triliun yang dipertaruhkan, kelompok middleman ini punya kekuatan ekonomi untuk melakukan penimbunan atau manipulasi harga hanya untuk mendiskreditkan kebijakan pemerintah. Mereka tidak akan tinggal diam melihat lahan basah mereka dikeringkan. Langkah penangkalnya memang harus ekstrim. Hukum harus tetap jadi panglima dengan aksi tembak di tempat secara legal bagi mafia, industri besar wajib kontrak langsung dengan koperasi petani, dan kita butuh dashboard harga digital yang transparan agar sobat semua bisa pantau harga secara real time. Menurut sobat, apakah koperasi di desa sanggup bertahan menghadapi gempuran modal raksasa para mafia ini? Mari kita kawal terus. Sobat, kita harus menyadari bahwa keberadaan pemburu rente, spekulan hingga mafia pangan bukan sekadar masalah ekonomi biasa. Ini adalah ancaman nyata yang menyerang langsung jantung kedaulatan negara kita. Kontrol yang mereka pegang pada titik-titik kritis distribusi telah menciptakan jurang yang sangat lebar antara petani dan konsumen. Sebuah kondisi yang sengaja dipelihara demi keuntungan pribadi segelintir orang. Data terbaru memberikan gambaran yang sangat mengerikan mengenai dampak praktik ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan fakta yang seharusnya membuat kita semua waspada. Inefisiensi akibat praktik middleman atau perantara yang rakus ini menyebabkan potensi ekonomi sebesar 313 triliun rupiah hilang begitu saja dari rantai pasok pangan nasional kita. Bayangkan sobat, uang sebanyak itu seharusnya bisa digunakan untuk mensejahterakan jutaan petani, namun justru menguap di tangan para spekulan. Kabar yang beredar di April 2026 ini bahkan makin memperjelas keberadaan para bandit ekonomi tersebut. Skandal markup impor beras dilaporkan berpotensi merugikan negara hingga 8,5 triliun rupiah. Belum lagi urusan mafia pupuk yang dilaporkan merugikan petani hingga 3,23 triliun rupiah. Nah sobat, bagian ini sangat penting untuk kita pahami. Praktik-praktik ilegal ini berdampak langsung pada produktivitas lahan kita. Ketika pupuk dipermainkan, petani tidak mendapatkan nutrisi yang tepat untuk tanamannya, dan hasilnya adalah kegagalan produksi secara sistemik. Secara sosial, rakyat dipaksa membayar harga tinggi untuk kualitas beras yang buruk akibat praktik nyolok atau pengoplosan beras murah ke dalam kemasan premium. Sementara petani di sawah tetap dipaksa menjual hasil panen mereka dengan harga serendah mungkin. Lalu bagaimana negara tetangga kita menghadapi tantangan ini? Thailand dan Vietnam ternyata sudah memiliki langkah yang jauh lebih matang. Thailand misalnya, sukses menggunakan sistem pelacakan digital bernama TraceThai yang memantau rantai pasok secara transparan dari hulu hingga ke tangan konsumen. Mereka juga gencar mendorong startup Sudtech untuk menghubungkan petani langsung ke pasar melalui model bisnis B2C, sehingga ketergantungan pada pengepul besar bisa ditekan habis. Sementara itu, Vietnam sangat progresif dengan skema Short Food Supply Chains atau SFSC. Di sana, pemerintah turun tangan memastikan petani kecil punya akses langsung ke distributor utama tanpa harus melewati 5-7 lapis perantara yang seringkali mencekik harga di Indonesia. Jika kita melihat perbandingan dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan fundamental yang luar biasa. Meski Malaysia unggul dalam efisiensi modal, lahan pertanian mereka mulai terbatas. Sangat berbeda dengan Indonesia yang memiliki 16,24 hektar lahan sawit dan lahan pangan yang luar biasa luas. Singapura pun sebenarnya sangat rapuh, karena 90% kebutuhan pangannya bergantung pada impor. Sementara kita sudah memiliki basis swasembada pada komoditas strategis. Indonesia jauh lebih hebat dalam hal biodiversitas. Kita mampu memproduksi beras, jagung, rempah-rempah hingga hortikultura secara masif dalam waktu yang bersamaan. Visi menjadi lumbung pangan dunia bukanlah mimpi di siang bolong, jika pemerintah terus berani melakukan bersih-bersih internal dari korupsi.
Posisi tawar politik pangan kita di tingkat global kini jauh lebih kuat. Sekarang, langkah-langkah penanggulangan global seperti digitalisasi rantai pasok dan penguatan koperasi ala Vietnam mulai kita terapkan. Tujuannya hanya satu sobat, memastikan setan rantai pasok yang selama ini menelan untung 313 triliun rupiah itu segera dieliminasi. Kita harus mendukung penuh langkah ini agar pangan murah bisa dinikmati rakyat dan petani kita benar-benar menjadi tuan di negerinya sendiri. Mari terus kawal bareng-bareng ya sobat. Sobat, tindakan tegas pemerintah dalam menangani mafia pangan kini benar-benar masuk ke babak baru yang sangat agresif. Berdasarkan rincian dari periode 2025 hingga 2026, kita melihat pergeseran nyata di mana hukum mulai diletakkan sebagai panglima, terutama dalam urusan perut rakyat. Kabar yang paling menghentak adalah keberanian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membersihkan rumahnya sendiri. Beliau secara terbuka mengklaim telah memecat hingga memenjarakan sejumlah oknum internal kementerian, termasuk pejabat setingkat direktur yang terbukti bermain-main dengan praktik korupsi dan kuota pangan. Hingga Oktober 2025 saja, sudah ada sekitar 70 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus pangan. Jika ditotal dengan berbagai operasi Satgas Pangan, sobat perlu tahu bahwa ada sekitar 212 hingga 239 orang, baik dari pihak eksternal maupun oknum birokrasi yang telah dikirim ke penjara akibat kasus beras oplosan dan manipulasi mutu. Namun, ada satu poin yang sangat krusial dan tengah menjadi sorotan publik saat ini. Munculnya desakan kuat dari DPR RI agar KPK mengusut tuntas dugaan skandal markup impor beras senilai 8,5 triliun rupiah. Isu panas ini menyeret nama-nama besar di Bappenas dan Bulog, meskipun statusnya saat ini masih dalam tahap desakan penyelidikan. Ini adalah sinyal bahwa tidak ada yang kebal jika sudah merugikan kedaulatan pangan kita. Lalu, bagaimana pemerintah memastikan kerugian akibat middleman atau tengkulak ini hilang? Strateginya adalah integrasi dari hulu ke hilir. Sobat, bagian ini sangat penting untuk dipahami. Senjata utama pemerintah saat ini adalah Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Koperasi ini bertindak sebagai off-taker atau pembeli siaga yang memangkas 5 hingga 7 lapis rantai pasok yang selama ini mencekik. Selain itu, sekarang ada regulasi penyerapan wajib yang mengharuskan industri besar atau PT untuk membeli langsung dari petani lokal. Satgas Pangan Polri pun dikerahkan untuk melakukan audit berkala ke gudang-gudang besar guna memastikan tidak ada beras subsidi yang diubah menjadi kemasan premium. Bagi kita sebagai masyarakat, pemerintah memberikan janji yang cukup ambisius, beras satu harga. Targetnya pada tahun 2026, harga beras di seluruh wilayah Indonesia akan seragam melalui peran aktif Bulog. Penyaluran beras SPHP pun ditargetkan mencapai 1,5 juta ton untuk menjaga agar harga di pasar tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi. Poin penting lainnya yang harus sobat catat adalah tindakan tegas jika terjadi perbedaan harga di lapangan. Pemerintah tidak akan tinggal diam. Pertama, akan ada sanksi administratif berupa teguran keras. Jika dalam 2 minggu tidak diindahkan, kasusnya langsung naik ke ranah pidana. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, para mafia atau pedagang nakal ini terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda sampai 2 miliar rupiah. Bahkan untuk distributor besar, pemerintah tidak segan mencabut izin operasional mereka secara permanen. Mentan Amran Andi berkali-kali menekankan bahwa kepentingan 286 jiwa penduduk Indonesia jauh lebih berharga daripada keuntungan kotor segelintir mafia. Mari kita kawal bersama agar janji harganet ini benar-benar sampai ke dapur kita masing-masing ya sobat. Sobat, langkah yang diambil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat ini sebenarnya merupakan sebuah adaptasi besar dari kisah sukses tetangga kita, Thailand dan Vietnam. Beliau mencoba meramu inti dari kekuatan kedua negara tersebut melalui 2 instrumen utama. Pertama, meniru konsep short food supply chains atau rantai pasok pendek ala Vietnam. Lewat Koperasi Merah Putih, Amran berupaya memangkas mata rantai yang biasanya terdiri dari 5-7 lapis menjadi hanya 3 lapis saja. Koperasi ini nantinya akan berfungsi sebagai off-taker langsung bagi petani, persis seperti cara pemerintah Vietnam memberikan akses langsung ke distributor utama. Kedua,
Indonesia juga mulai melirik digitalisasi ala Thailand. Kita sedang merancang transparansi harga digital dan integrasi data teknokratis untuk memonitor pergerakan pangan secara real-time. Meskipun jujur saja sobat, sistem kita saat ini belum sekomprehensif TraceThai milik Thailand, yang sudah mampu memantau dari benih di hulu hingga ke piring konsumen di hilir secara total. Nah, ada perbedaan mencolok dalam progresnya yang perlu sobat catat dengan seksama. Thailand dan Vietnam saat ini sudah berada pada tahap strategi yang sangat matang dengan ekosistem agribisnis dan teknologi yang berjalan lancar. Sementara itu, Indonesia masih berada dalam tahap bersih-bersih internal dan penegakan hukum yang keras terhadap mafia pangan. Fokus kita saat ini adalah menjadikan hukum sebagai panglima untuk menciptakan efek jera bagi para spekulan. Berbeda dengan negara tetangga yang sudah lebih fokus pada penguatan ekosistem bisnis dan teknologi. Poin ini sangat penting untuk Sobat Pangami. Skala ekonomi kita jauh lebih masif karena melayani 286 juta jiwa. Hal ini membuat koordinasi lintas kementerian di Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan Thailand atau Vietnam. Namun, upaya mengadaptasi konsep ini ternyata memicu masalah baru yang cukup pelik, yaitu resistensi dan sabotase. Nilai perputaran uang para middleman yang mencapai 313 triliun rupiah memicu perlawanan balik yang kuat. Mereka melakukan sabotase distribusi atau manipulasi harga demi menjatuhkan kredibilitas kebijakan pemerintah. Belum lagi adanya oposisi internal, masih ditemukannya oknum di level direktur atau pejabat tinggi yang terindikasi bermain, membuktikan bahwa sistem canggih sekalipun tidak akan cukup tanpa pembersihan birokrasi secara total. Terakhir, ada karakteristik unik Indonesia yang tidak dimiliki Thailand atau Vietnam, namun menjadi hambatan besar bagi kita. Geografi kita yang kepulauan membuat biaya logistik tetap tinggi di angka 23,5%. Berbeda dengan mereka yang berbasis daratan luas atau mainland. Kesenjangan infrastruktur seperti cold storage di desa-desa juga membuat petani kita sering terpaksa menjual cepat ke perantara karena daya simpan barang yang rendah. Belum lagi ketergantungan sejarah pada impor yang membuat restorasi kemandirian komoditas tertentu butuh waktu ekstra lama. Jadi sobat, meski kita sudah di jalur yang benar, efektivitas strategi Amran ini akan sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menekan biaya logistik nasional yang masih menjadi kendala struktural utama kita. Mari kita pantau terus perkembangannya ya sobat. Sobat, setelah kita membedah strategi besar untuk memotong rantai mafia pangan, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita, khususnya para sarjana muda Indonesia, bisa mengambil peran nyata dalam transformasi ini? Jawabannya ada pada penguasaan teknologi. Memasuki pertengahan tahun 2026, Thailand dan Vietnam telah menjadi laboratorium hidup bagi kemajuan agrikultur ASEAN yang patut kita pelajari secara mendalam. Thailand saat ini memimpin dengan visi Thailand 4.0 yang sangat fokus pada presisi dan ketertelusuran. Salah satu teknologi yang wajib sobat ketahui adalah TraceThai berbasis blockchain. Dengan sistem ini, konsumen cukup memindai QR Code untuk mengetahui riwayat lengkap pangan, mulai dari asal benih hingga tanggal penggunaan pestisida. Sangat transparan, bukan? Selain itu, mereka memiliki SoilPin, sebuah sensor tanah berbasis AI dan IoT yang baru saja memenangkan emas di IPTex 2026. Alat ini memberikan rekomendasi pemupukan secara presisi dan real-time sehingga tidak ada lagi pemborosan biaya produksi. Di sisi lain, Vietnam menjadi master dalam efisiensi biaya dan keberlanjutan melalui Green Development Strategy. Mereka sedang menjalankan proyek ambisius 1 juta hektar padi rendah emisi yang menggunakan air minimal dan menekan gas metana. Hasilnya, padi mereka menjadi komoditas hijau premium yang sangat diburu pasar global. Vietnam juga sangat maju dalam budidaya udang berbasis data yang mengedepankan kesejahteraan hewan, terbukti mampu mendongkrak nilai ekspor mereka hingga 20% di tahun ini. Nah sobat, bagian ini sangat penting bagi para pencari ilmu. Di mana dan bagaimana cara mempelajarinya? Sobat bisa membidik Kaset Sart University untuk mendalami ekonomi pertanian atau Meifah Luang University untuk spesialisasi agri-bioteknologi. Jika ingin belajar di industri, CP Group di Thailand menyediakan program magang dengan tunjangan harian. Sementara di Vietnam, Ton Duc Tang University dan Loc Troy Group menjadi tempat terbaik untuk belajar manajemen rantai pasok padi skala besar. Kabar baiknya,
Tersedia berbagai skema beasiswa untuk mendukung Sobat. Ada beasiswa DAAD Searca untuk jenjang master dan S3, serta program pertukaran pelajar AIMS yang didanai pemerintah. Catat ini baik-baik Sobat. Deadline beasiswa CIMB ASEAN April 2026 ini, jadi jangan sampai terlewat. Bagi para peneliti, Grant Riset BPDP juga kembali diperbaharui untuk mendukung inovasi di sektor perkebunan. Jika Sobat ingin membawa pulang teknologi tersebut, prosedurnya kini jauh lebih mudah. Berkat sinergi antara Kemdikbudsaintek, Kementan, dan BRIN yang ditandatangani Maret 2026 lalu, izin transfer teknologi bisa dilakukan melalui MOU resmi. Setelah itu, pastikan inovasi Sobat didaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum RI. Implementasi nyatanya bisa Sobat lakukan dengan bergabung ke Koperasi Merah Putih sebagai tenaga ahli desa. Ini adalah cara paling efektif untuk langsung memotong dominasi middleman menggunakan teknologi. Langkah pertamanya sederhana, pantau pendaftaran universitas di awal tahun atau beasiswa di bulan April. Jadi, Sobat lebih tertarik fokus ke sensor IoT ala Thailand atau logistik rendah emisi ala Vietnam? Mari kita mulai bergerak demi kedaulatan pangan kita. Sobat, pusat gravitasi pertanian kita kini tidak lagi hanya bertumpu pada meja-meja birokrasi di Jakarta. Berdasarkan paparan terbaru Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga April 2026, kita melihat sebuah pergeseran komando yang sangat radikal ke wilayah-wilayah strategis. Titik pengaturan utama kini diletakkan langsung di level desa melalui Koperasi Merah Putih. Sobat perlu memahami bahwa koperasi ini bukan sekedar lembaga simpan pinjam biasa, melainkan pusat kendali rantai pasok yang memastikan petani memiliki akses langsung ke konsumen. Tujuannya jelas, menghapus peran perantara yang selama ini mengambil untung terlalu banyak. Selain di desa, pemerintah juga telah memposisikan Merauke, Papua Selatan sebagai raksasa pangan baru yang akan fokus pada produksi padi dan tebu skala besar. Untuk memastikan semua rencana ini tidak sekedar menjadi dokumen di atas kertas, Mentan Amran telah menggerakkan 170 bupati di seluruh Indonesia sebagai pengawal langsung di lapangan. Ini adalah langkah desentralisasi komando yang luar biasa Sobat, di mana kepala daerah kini memegang tanggung jawab penuh atas akselerasi pertanian di wilayahnya masing-masing. Ada satu hal unik yang mungkin menarik perhatian Sobat, yaitu keterlibatan masif TNI AD dalam memperkuat ketahanan pangan. Sinergi ini bukan sekedar kolaborasi biasa. TNI AD kini terlibat langsung dalam pengawalan produksi padi di lapangan untuk memastikan program swasembada berjalan tanpa kebocoran atau korupsi. Bahkan, logistik militer seperti pesawat Hercules dikerahkan untuk mendistribusikan alat mesin pertanian ke daerah terpencil dengan sangat cepat. Pemerintah bahkan membuka jalur khusus pendidikan perwira karir dengan kualifikasi tenaga pertanian. Ini menunjukkan bahwa pangan kini telah dianggap sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Nah Sobat, bagian ini adalah yang paling penting untuk kita soroti bersama. Potensi keberhasilan program ini didukung oleh angka-angka yang sangat optimis. Sobat harus bangga karena nilai tukar petani kita saat ini telah mencapai angka 125,35 yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Ini bukti nyata bahwa kesejahteraan petani mulai merangkak naik. Ditambah lagi, target kenaikan PDB sektor pertanian dipatok melonjak hingga 4,81% pada 2029. Bayangkan, melalui efisiensi Koperasi Merah Putih, ada potensi pengalihan nilai tambah sebesar 313 triliun rupiah yang selama ini dinikmati spekulan, kini dikembalikan ke tangan petani dan masyarakat. Pasokan pupuk pun ditingkatkan hingga 700% dengan harga yang lebih murah berkat penyederhanaan regulasi. Namun, di balik semua potensi sukses itu, tantangannya tetap berat. Ancaman nyata datang dari resistensi jaringan mafia pangan yang kehilangan lahan basah triliunan rupiah. Selain itu, hambatan logistik kepulauan kita yang masih memakan biaya sekitar 23,5% tetap menjadi PR besar yang harus diselesaikan. Kita harus tetap waspada dan mengawal proses ini Sobat, karena kedaulatan pangan adalah kunci masa depan kita semua. Bagaimana menurut Sobat? Apakah sinergi dengan TNI dan para bupati ini cukup kuat untuk meruntuhkan dominasi mafia pangan? Mari kita pantau terus.